Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama saya Muskif Hari. Kali ini kita akan bahas mengenai guru. Fakir bukan fakir dalam memberi zakat yayasan, gitu ya. Dalam narasi sosial, profesi guru ini selalu dijunjung tinggi sebagai pilar pendidikan, pembimbing moral, bahkan pembawa cahaya. Namun di balik retorika tersebut, guru seringkali hanya menjadi nama dalam daftar pegawai yayasan, sebuah entitas yang seringkali mengabaikan kesejahteraan para guru. Satir ini ditulis sebagai bentuk refleksi, bukan untuk menyerang, tetapi untuk memegang cermin besar di depan yayasan yang mungkin telah begitu sibuk mengatur distribusi zakat hingga lupa mereka pada kondisi yang ada di garis depan, yaitu para guru. Jika mereka menganggap guru sebagai bukan fakir hanya karena status profesi, mungkin ini perlu ditinjau ulang makna sebenarnya dari kata tersebut, ya. Apa sih sebenarnya definisi fakir dan guru dalam perspektif yayasan? Dalam perspektif zakat, fakir adalah mereka yang tidak memiliki cukup untuk memenuhi kebutuhan pokoknya. Namun, yayasan nampaknya memiliki definisi kreatif yang hanya berlaku untuk pihak tertentu, yaitu siswa. Sementara guru dianggap kebal dari kategori ini. Nah, guru di bawah yayasan dengan gaji di bawah UMR tetap diposisikan sebagai pihak yang cukup sejahtera untuk tidak layak menerima bantuan. Argumen ini didasarkan pada alasan spiritual, yaitu guru adalah perantara ilmu dan perantara zakat, bukan penerima. Mungkin ini ada anggapan bahwa ilmu yang mereka bagikan setiap hari mampu menggantikan nasi dan lauk yang tak terbeli, gitu ya. Nah, kita lanjut lagi ke bagian kedua, yaitu satir kehidupan guru di bawah UMR, gitu ya. Nah, gaji guru yayasan ini seringkali menjadi lelucon, ya, lelucon pahit khususnya dalam komunitas guru sendiri atau dalam komunitas pendidikan itu sendiri. Sementara misalkan seorang guru matematika mungkin menghabiskan hari-harinya menjelaskan logika kepada siswa, tetapi logika sederhananya yaitu pengeluaran lebih besar dari pemasukan. Tampaknya bukan hal yang perlu dikhawatirkan yayasan. Dan bagaimana dengan sakit? Ketika seorang guru tidak hadir karena alasan kesehatan, seperti pada video saya sebelumnya, potongan gaji adalah mekanisme disiplin yang berlaku. Tidak ada kebijakan jaminan kesehatan yang melindungi, tetapi ada kebijakan potongan yang memastikan mereka ingat untuk tidak sering jatuh sakit. Potongan ini tentu saja dianggap sebagai bentuk motivasi agar mereka tetap sehat, karena kesehatan guru adalah tanggung jawab pribadi, bukan yayasan. Kita lanjut ke bagian ketiga, yaitu guru sebagai zakat berjalan. Dalam logika yayasan, guru adalah perantara antara yayasan sebagai pemberi zakat dan siswa sebagai penerima. Nah, guru ini adalah kendaraan amal yang mengangkut zakat ilmu ke tujuan akhirnya. Namun, apakah kendaraan ini pernah dirawat? Apakah bensin diisi? Tidak. Sebagai perantara, guru tidak dianggap layak menerima zakat karena mereka adalah bagian dari sistem yang mendistribusikan ini. Ironi ini semakin mencolok ketika guru dengan gaji di bawah UMR tetap diminta untuk berbagi lebih banyak waktu, tenaga, bahkan uang untuk membantu siswa. Kita lanjut lagi ke bagian bab 4, yaitu tinjauan moralitas yayasan. Moralitas yayasan seringkali dibangun di atas landasan amal dan pendidikan. Namun, apa yang terjadi ketika moralitas itu diterapkan dengan pendekatan yang selektif? Di satu sisi, yayasan dengan bangga memproklamasikan program sosial untuk siswa. Di sisi lain, mereka tidak merasa perlu mengalokasikan sumber daya untuk memastikan kesejahteraan dalam gurunya sendiri. Dalam sistem ini, guru adalah simbol pengorbanan, bukan manusia dengan kebutuhan. Mereka yang mengajar empati kepada siswa tidak selalu menerima empati dari institusi tempat mereka bekerja. Bab 5, yaitu potret guru sebagai manusia tangguh. Guru seringkali digambarkan sebagai manusia yang super, yang mampu menghadapi segala tantangan. Superman aja itu bisa kalah. Gaji rendah, tidak apa-apa, guru bisa berhemat. Beban kerja tinggi, guru adalah orang-orang yang sabar. Tidak ada asuransi, gitu ya. Guru pasti dilindungi oleh doa siswa. Namun, di balik semua itu, ada kelelahan yang seringkali tersembunyi di balik senyum mereka di dalam kelas. Guru adalah manusia tangguh, bukan karena mereka ingin, tetapi karena sistem memaksa mereka demikian. Nah,
Kita akan melihat ke bab 6, itu solusi satir. Jika yayasan bersikeras bahwa guru bukan fakir, mungkin perlu diusulkan ya solusi berikut. Yang pertama adalah program zakat internal. Yayasan dapat membuat program zakat khususnya untuk guru, di mana sebagian dari zakat siswa ini dialokasikan kembali kepada guru sebagai bentuk penghargaan ataupun apresiasi. Masalahnya kalau di sekolah nggak ada apresiasi, udah mah guru dipotong di bawah UMR, bahkan tanpa ada apresiasi. Yang kedua adalah potongan berbalik. Alih-alih memotong gaji guru yang sakit, yayasan bisa memberikan insentif sakit sehingga guru tidak perlu khawatir kehilangan penghasilan. Yang ketiga, jaminan pangan guru. Sebagai alternatif gaji, yayasan bisa memberikan kebutuhan bulanan kepada guru. Ini akan memastikan mereka tetap bisa makan meskipun tidak digaji layak. Tapi sebisa mungkin jangan ya. Karena tentu aja guru itu punya keluarga, ada anaknya tersendiri, ada istrinya, ataupun nanti ada orang tuanya. Bab yang ketujuh apa? Kesimpulan. Ini kesimpulan yang mau membuat orang lain mungkin menggigit gitu ya. Satir ini bukan hanya tentang yayasan tertentu, melainkan potret umum bagaimana profesi guru seringkali diromantisasi tanpa ada langkah nyata untuk mendukung secara materinya gitu ya. Jika kita ingin pendidikan berkembang, kita tidak bisa terus membiarkan mereka yang berada di garis depan menjadi pihak yang paling terabaikan. Guru bukan sekedar perantara ilmu atau zakat, mereka adalah manusia yang juga memiliki hak untuk hidup yang layak. Oke, mungkin cukup sekian. Semoga aja baik para yayasan ini melihat video ini. Mungkin saya cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.